Perkenalkan, nama saya Puput Indarwati, NIM HS 212039, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dan fungsi manajemen. Pengertian unsur-unsur manajemen. Manajemen sesuai asal katanya yang berasal dari bahasa Inggris manage, yang artinya mengelola, memimpin, atau mengatur. Pengertian manajemen juga dapat diartikan sebagai cara untuk mengelola sumber daya yang ada dengan baik sehingga tercipta pengaturan yang efisien dan efektif. Unsur-unsur manajemen. Manusia merupakan sumber daya yang diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Dapat pula dinamakan sebagai leadership atau kewirausahaan. Yang kedua, barang. Salah satu aspek produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Yang ketiga, mesin. Berupa kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Titik mesin merupakan peralatan yang digunakan dalam suatu instansi atau lembaga. Yang keempat, uang. Segala sesuatu yang digunakan untuk memperoleh sumber daya organisasi, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, mesin, dan modal tenaga kerja berupa kas piutang. Yang kelima, metode. Dalam lembaga pendidikan, metode pembelajaran dibentuk oleh seorang guru sangat diperlukan dalam menerapkan pelajaran, karena metode yang dipakai akan mempengaruhi peserta didik dalam memahami pelajaran. Yang keenam, pasar. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Yang ketujuh, waktu. Waktu berupa hitungan yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Yang kedelapan, informasi. Informasi merupakan salah satu hal yang paling penting agar pencapaian yang kita inginkan dapat terwujud dengan baik, karena tanpa adanya informasi yang cukup, kita tidak akan bisa mewujudkan keinginan yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Yang pertama, planning. Planning merupakan proses awal untuk menyusun dan menetapkan tujuan organisasi yang akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian adalah mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dalam memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Yang ketiga, actuating adalah suatu kegiatan memberikan instruksi, perintah, dan petunjuk kepada setiap individu maupun kelompok supaya mereka dapat menjalankan apa yang telah direncanakan dengan baik sehingga tercipta dengan sempurna. Yang keempat yaitu adalah directing. Directing adalah suatu proses bimbingan agar memberikan petunjuk dan instruksi kepada bawahan agar mereka dapat bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang kelima, staffing. Staffing adalah salah satu fungsi dari manajemen yang memiliki hubungan dengan pengadaan atau rekrutmen, penempatan, pelatihan, dan pengembangan pada karyawan. Yang keenam, controlling. Controlling adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.